nasihat Ustaz ya. Ya, siap. Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Losmawe, teman terbaik kamu. Akhirnya ya, yang ditunggu-tunggu hadir kembali teman Pro 2 ya. Kita berada di zonanya Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan, dan sore hari ini sudah berhadir Ustadz Mirza Gunawan di studio Pro 2 FM Losmawe ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat sekali. Semoga seluruh pendengar RRI Pro 2 hari ini juga sehat-sehat semua, Bang Egy. Amin ya Allah. Gimana antusiasnya untuk Ramadan tahun ini? Hari kedua ya Ustadz ya? Iya, kayaknya yang seperti tema kita di Tauladan hari ini ya, spirit Ramadan bagi orang beriman mungkin ya sama seperti spirit ya. Spirit itu minuman berdosa, bersoda ya. Jadi artinya memang kan ku tahu yang ku mau ya kalau spirit itu. Jadi memang seharusnya setiap pendengar Pro 2 dimanapun berada harus tetap punya spirit, punya semangat. Jadi nggak ada alasan dengan Ramadan lemes, Ramadan jadi banyak capeknya, lelahnya. Tenang, 28 hari lagi udah lebaran, nggak terasa. Ya, dan kita punya tema spirit Ramadan bagi orang yang beriman. Iya, Emang orang yang beriman atau tidak beriman itu spiritnya beda-beda Ustaz? Beda, sangat beda-beda sekali. Sangat beda sekali. Itu akan kita kupas seperti bawang ya hari ini. Tapi kalau kupas bawang kan banyak mengandung bawang, nanti jadi nangis pula. Ini mungkin agak sedikit ceria, dan mungkin bagi orang ini ternyata ada hal yang bisa kita petik, ada hal yang bisa kita raih, dan tidak sulit kok prosesnya. Mudah-mudahan dengan bagi yang mau tetap stay tune di sini, mau putar channel radionya ke 95,2 FM hari ini, insya Allah nggak sia-sia. Insya Allah ada tauladan yang bisa kita ambil hari ini. Ya, Bang Egy dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, mungkin kalau nanti lihat siaran live-nya dari Bang Egy ini dari Pro 2, akan lihat bagaimana cirianya Bang Egy hari ini, spiritnya Bang Egy di Pro 2. Sebenarnya semua itulah yang harus kita tanamkan, harus kita rasakan, harus kita miliki di dalam bulan Ramadan. Justru seharusnya spirit kita, semangat kita harus lebih banyak, harus lebih antusias daripada bulan-bulan lainnya, karena memang disinilah adanya bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh rahmat. Bahkan Rasulullah pertama mengatakan kenapa kita selalu menyambut dengan marhaban ya Ramadan, karena Rasulullah mengatakan jelas dalam hadisnya, atakum syahrul Ramadan, datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Artinya bulan ini memang bulan yang penuh keberkahan bagi yang beriman. Karena kalau dia tidak punya kepercayaan, dia tidak punya keyakinan terhadap sesuatu yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, bahkan di Al-Baqarah 183 itu jelas sekali Allah nyatakan bagi kita dari ya ayyuhalladzina amanu. Allah kunci untuk amanunya di situ. Mungkin kalau kita lihat struktur ayat itu sendiri di awal, kita sudah lihat sesuatu yang unik. Dari pertama ya itu adalah harfun nida. Harfun nida artinya huruf yang untuk memanggil. Jadi kalau kita manggil hey, halo, hai. Nah, ya itu fungsinya untuk hai. Kita panggil orang dalam bahasa Arab dengan huruf nida. Ada 14 huruf nida dalam bahasa Arab. Ada ayah, ada ha, ada ya juga, ada 14 total huruf nida. Tapi hanya satu huruf yang cuma dipakai dalam Al-Quran, yaitu ya. Kenapa? Karena ya ini punya karakteristik, punya makna yang sangat unik. Dia bisa memanggil
orang dengan menggunakan ya ini harful linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Artinya bisa kita gunakan untuk memanggil orang yang dekat, yang sedang atau yang jauh jaraknya bisa dipanggil dengan huruf ya ini. Jadi kalau kita tersesat gini pergi ke Tanah Suci kemarin lalu tersesat di sana itu manggil orang kalau kita manggilnya ataupun nggak tahu bahasa Arab gimana panggil ya aja itu orang yang jauh pun bisa nengok karena memang panggilan orang dalam bahasa Arab itu hai itu kalau pakai ya bisa yang jauh pun bisa panggil dengan ya, yang dekat juga ya syabab misalnya wahai pemuda itu bisa juga ngobrol dengan ya juga bisa. Artinya huruf ini dipilih oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam karena memang dia adalah huruf yang bisa memanggil orang yang di Aceh yang kita mau dapat spirit Ramadan ini, orang yang di Papua, orang yang di seluruh Indonesia pun atau di seluruh dunia pun bisa terpanggil dengan kata-kata ya ini. Nah, lalu dikuatkan dengan ayu. Nah, di ayu ini munadanya. Munada itu panggilannya. Yang dipanggil itu ayu, ha penguatnya. Ya ayuha. Ayuha ini dikaitkan siapa yang perlu kita panggil alladzina. Jadi kalau ya ini diulang 361 kali dalam Al-Qur'an, ayuha ini diulang 150 kali. Alladzina diulang 1080 kali. Alladzina ini adalah semua orang-orang. Jadi masuk anak kecil, orang besar, wanita, orang yang sudah dewasa atau yang masih muda, semua masuk dengan kata-kata alladzina. Karena alladzina mencakup seluruh manusia gitu, seluruh orang. Alladzina. Nah, alladzina ini kan masuk semua. Lalu dikunci dengan amanu. Wahai orang-orang tapi yang beriman saja gitu. Tadi kan panggilnya semua tuh, yang jauh yang dekat. Ya ayuha tuh orang tidak beriman tidak ada. Iya. Jadi Allah sengaja kunci dengan amanu karena yang ke depan akan saya bilang kata Allah tidak akan nggak akan ngefek bagi orang yang tidak beriman. Karena orang yang nggak beriman ini nggak dapat korelasi, nggak dapat spiritnya. Dia taunya kalau puasa Ramadan berarti nggak makan berarti lemas dong. Jadi dia nggak dapat spiritnya. Apa sih yang membuat kita tetap semangat? Nah, disinilah yang perlu dibilang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa. Lalu Allah bilang bukan kamu saja sih, tapi orang-orang sebelum kamu itu sudah berpuasa. Bahkan kalau kita yang trennya kita dengar puasa Nabi Daud itu kan sebelum kita, udah zaman sekali. Bahkan kalau kita puasanya sebulan, dalam setahun sebulan, itu Nabi Daud tuh puasanya sehari sekali, selang sehari puasa, sehari buka. Jadi bayangkan itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kamu itu sudah ada. Tapi dan tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Nah, disinilah fungsinya kita tahu bahwa ternyata puasa ini punya esensi, puasa ini punya sesuatu yang unik sekali yang membuat kita bisa dapat takwa. Dan ternyata takwa ini adalah kunci dari segala hal. Karena kalau kita lihat Allah sediakan syurga uiddat lil muttaqin kan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kepada ampunan dari Allah dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Artinya kalau kita tadi sudah dapat puasa dapat takwa. Takwa ini kunci dari segala hal. Kalau kita sudah dapat takwa, kebahagiaan akhirat sudah pasti. Tapi apakah akhirat saja? Tidak. Kalau kita sudah dapat takwa, dunia pun dapat. Kenapa? Di At-Talaq ayat 2 dan 3 kita sudah pernah baca dan sering bahas ini. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan kepada dia jalan keluar. Bagi yang jualannya selama ini sering rugi, bagi yang usahanya sering macet, bagi yang karirnya mandek, bagi yang kayaknya uangnya nggak bertambah-tambah bahkan terus berkurang, ayo kamu bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Apakah jalan keluar saja? Apakah solusi atau susilo? Bukan, nggak mesti itu, tapi ada Allah berikan lagi wa yarzuqhu, Allah berikan rezeki dari mana? Apakah dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah? Min haitsu la yahtasib, dari tempat yang mungkin kamu nggak sangka. Kamu nggak nyangka tiba-tiba hari ini kamu akan dapat rezeki nomplok, akan dapat hadiah. Misalnya nih para pendengar Pro 2 di luar sana yang mau bergabung dengan kita di Pro 2 hari ini, mungkin kalau mau nanya-nanya kita juga sediakan hadiah nih. Jadi bagi yang mau nanya-nanya atau mau bergabung, mau interaksi, Ustadz apa sih spiritnya? Kok kayaknya saya belum dapat, belum terasa. Ayo mau bertanya mungkin bisa dibuka line-nya sama Bang Egi atau di dari Facebook. Iya. WA kita di teman Pro 2 ya. Seperti yang sudah diinformasikan juga, kita udah punya bridging atau jingle mantap. Info
sosmed ya. Iya, iya. Di situ juga udah tertera nomor WhatsApp kita di 0811 67 15 952. 952. Jadi ya ada 95,2 FM, artinya ada 952 yang jadi nilai kita. Kalau seandainya ada yang mau gabung, insya Allah tetap ada hadiah yang kita persembahkan di sini. Mudah-mudahan tetap membuat spirit kita makin tetap menyala, dan bukan hanya abangku yang menyala, tapi spirit kita tetap menyala di Ramadan ini, Pak Egy. Mungkin diawali dengan satu pertanyaan dari Egy. Oke, siap Pak Egy. Itu apa ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari segala ayatnya, dari segala firman yang sudah diturunkannya, begitu banyak penawaran-penawaran yang justru membuat kita semakin berdampak positif. Siap. Ya, bagaimana Allah janjikan surga yang seluas samudra, iya. bumi, ya kan, dan yang kotanya akan dapatkan bagi mereka-mereka bertakwa. Iya, siap. Tapi kenapa ada aja ya orang yang udah emang jatuh, Iya. udah emang terpuruk, dibilang jalan di tempat, usahanya juga berjalan, masih bisa makan gitu, masih bisa berasap gitu, punya dapur gitu ya. Tapi dia ngerasa kalau ada aja yang kurang. Iya. Ada aja yang kurang. Tapi dia tidak mengintrospeksi. Iya. Jadi istilahnya, kenapa manusia itu bisa egois pada satu pihak ya, sementara as human sebagai manusia dia tidak melaksanakan apa yang menjadi ciri-ciri orang bertakwa tadi, Ustaz. Yes. Nah, bagaimana upaya kita untuk menyadarkan sahabat kita atau saudara kita, padahal kita udah jor-joran nih, sebagai teman, sebagai kerabat, kita udah cukup jor-joran ini untuk mengajak. Mungkin dari Ustadz ada cara khas dari UJ. Siap. Nah, jadi tepat sekali yang Bang Egy tanyakan. Jadi insya Allah nanti pulsanya akan masuk ke rekan Bang Egy. Jadi, memancing pertanyaan lain. Ya, maksudnya gini, kebetulan orang yang punya tipikal seperti itu, kemarin saya berjumpa dengan orang yang punya tipikal seperti itu, artinya mereka kekeh dengan pendiriannya, padahal sudah jalan di tempat, padahal udah jelas salah. Iya. Tapi mentok dan ngeyel, artinya memang tidak mau hijrah, tidak mau berubah. Nah, tepat dengan kondisi yang sama, kemarin langsung nanya gitu, Ustadz Gunawan, sebenarnya kalau menurut saya, kata dia tuh, kalau menurut saya iblis tuh nggak salah. Loh, kenapa? Iblis tuh terjebak. Iblis tuh terjebak dalam sebuah permainan yang memang dia nggak bisa menangkan. Gimana ceritanya? Jadi dia sampaikan versi dia. Sebenarnya iblis tuh nama dasarnya kan Azazil. Dia itu gurunya para malaikat dan sudah ribuan tahun mengajar para malaikat. Artinya ustadznya para malaikat, ulama besar sekali. Lalu dia pun mulia sekali. Kalau memang malaikat lain dibuat dari cahaya, dia dari api yang sumbernya cahaya. Maksudnya cahaya itu kan cuma biasan daripada sumber. Artinya kayak kita lihat cahaya matahari kan api lidah apinya itu di mataharinya gitu. Jadi dia dari api, sumbernya cahaya, malaikat dari cahaya. Tiba-tiba dari tanah kotor, dari tanah lumpur, Allah ciptakan sebentuk makhluk yang kayaknya makhluk ini memang sudah pernah diciptakan sebelumnya, sebelum manusia, yang merusak di muka bumi ini. Jadi kalau makhluk-makhluk yang kayak gini memang banyak merusak. Makanya malaikat pun nanya, kenapa engkau ciptakan makhluk yang seperti ini yang kayaknya udah pernah diciptakan sebelumnya yang merusak ya gitu ya. Makanya dulu ada yang menghubungkan apakah Pithecanthropus erectus ataupun Homo sapiens itu makhluk sebelum manusia, karena kalau fosil prasejarah kan. Jadi lalu saat itu si iblis yang memang dia orang hebat, tiba-tiba dihadapkan pada suatu kenyataan dia harus bersujud. Dia berpikir, kalau aku disuruh sujud untuk Allah, oke, Allah Tuhan dan menciptakan aku. Tapi kok aku harus sujud kepada manusia nih, makhluk yang kayaknya lebih rendah dari aku. Oleh karena itu dia pantas dong nggak bersujud. Karena kita pun sendiri kadang-kadang kok disuruh sujud kayak gitu, kita harus mikir. Nah, pertanyaan itu dihadapkan pada saya, Ustaz Gunawan. Jadi kan betul, berarti iblis itu tidak salah sebenarnya. Tapi dia karena memang kayaknya nggak pantas saja, yang kecuali sujudnya sama Allah. Ini kok disuruh sujud pada manusia. Lalu Bang Egy tadi pertanyaannya apa? Bagaimana tips kita menghadapi orang seperti ini? Saya jawab langsung. Jadi jawaban saya langsung ke orang tersebut dan orang yang ngeyel tadi, yang berhenti di tempat tadi. Tidak semua mewakili ya para ngeyelers. Iya. Jadi memang jawabannya sebenarnya gampang sekali, simple sekali. Untuk para pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada, yang kita mungkin selama ini sudah stuck berhenti di tempat, yang mungkin cari uang kayaknya nggak nambah-nambah, tahu nggak kita di luar sana ternyata
Allah itu menciptakan banyak orang yang mungkin jauh di atas kita, dan mereka itu ditambahkan rezekinya karena memang punya yang namanya takwa tadi. Takwa itu adalah suatu kepercayaan dasarnya dari iman. Karena tadi kan la'allakum tattaqun itu dapatnya karena iman. Nah, iman itu adalah percaya kepada Allah. Yang disuruh oleh Allah adalah percaya tanpa tapi. Artinya saat disuruh sama Allah kita harus langsung mau tanpa bertanya kenapa. Jadi kalau disuruh puasa, ya puasa. Jangan tanya, aduh kok lemas. Tenang saja, Allah sudah tahu solusinya untuk itu. Karena Allah sudah menciptakan tubuh kita, pasti nggak akan lapar, bahkan lebih bagus. Jadi lebih kurus kayak Bang Egy nih, udah berhasil dietnya. Saya masih proses juga Egy. Jadi mudah-mudahan banyak hal yang Allah berikan saat kita mau nurut kepada Allah. Jadi dalam kasus pertanyaan dia bahwa iblis itu tidak mau sujud karena disuruh sujudnya kepada Adam bukan kepada Allah, justru disitulah letak iman. Iman itu artinya percaya kepada Allah dengan apapun yang disuruh tanpa tapi. Jadi kalau Allah suruh sesuatu, lakukan saja, jangan tanya kenapa. Just do it. Jadi seperti naik, just do it. Misal Bang Egy nih, perintahkan saya, Ustaz Gunawan, duduknya di situ ya. Nah ini Bang Egy pasti sudah tahu bahwa angelnya di sini, udah ada lighting, karena ini udah keren nih Studio Pro 2, udah ada lighting, udah dingin juga. Masih agak berantakan ya. Udah keren nih, kalau bagi yang pembalap, pemuda berbadan gelap datang sini udah keren, kan udah terang, udah glowing langsung. Jadi saat kita patuh kepada sesuatu, yakinlah itu orang yang nyuruh. Jangankan ini, saya aja hari ini datang ke sini. Bang Egy lebih tahu studio ini, jadi tahu struktur suaranya, struktur audionya, struktur kameranya. Karena kita sudah tahu Bang Egy nyuruh, seharusnya saya nurut aja, jangan banyak nanya. Kenapa saya nggak di sini? Kenapa nggak di situ? Gak usah nanya-nanya. Allah pun gitu. Saat disuruh sujud kepada Adam, yang Allah suruh itu bukan kamu disuruh sembah Adam. Kamu adalah disuruh lihat patuh apa enggak. Nah, pertanyaannya begitu iblis itu tidak patuh, dia banyak tapinya. Aku kepengennya kerjanya ini, aku kepengennya kerjanya itu, aku kepengen jadi suatu jabatan, misalnya kepengen jadi kepala dinas. Kadang-kadang kalau Allah bilang kamu jangan jadi kepala dinas, itu yang terbaik mungkin. Jadi artinya jangan banyak protes dengan apapun yang Allah tetapkan, insya Allah itu yang terbaik. Jadi hari ini tugas kita adalah pertama menjaga keimanan agar kita bertakwa. Lanjutan ayat tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, artinya beriman tanpa tapi. Fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan. Kalau kita dalam konteks puasa, saat kita berpuasa jangan mikir laparnya, insya Allah pasti tahan kok sampai buka puasa. Anak saya ini baru 2 tahun 3 tahun belajar puasa, dia Pak jam berapa buka, masih jam berapa buka. Sementara kita kan yang sudah sering kali berpuasa tenang, pasti sampai, nggak usah takut, pasti sanggup karena nggak usah dikejar, udah ada masanya. Jadi artinya bagi semua yang ngeyel di luar sana, tugasnya adalah cukup kuatkan iman kepada Allah, percaya saja kepada Allah tanpa tapi. Cukup tutup mata, serahkan diri, kap ego pet mata atau kap mata pet ego, terserahlah yang paling enak. Lakukan semuanya, just do it, lakukan sesuai dengan Allah perintahkan. Insya Allah kita akan sampai ke tempatnya dengan selamat. Langsung masuk ya. Apakah puasa itu sudah menjamin seorang beriman? Iya, luar biasa pertanyaannya. Apakah puasa itu sudah menjamin seseorang beriman? Nah, ini dia yang perlu kita jelaskan. Allah perintahkan orang yang beriman untuk berpuasa. Apakah dengan berpuasa dia langsung beriman? Di sini ada sedikit penekanan dari Rasulullah. Mungkin kita akan coba bahas pertanyaan ini lebih dalam. Pertama, ada sebuah hadis riwayat Tirmizi nomor 4851 dan ini juga dikuatkan dengan hadis yang sama di riwayat Dailami dan Imam Ahmad. Jadi hadis ini bersumber dari Rasulullah, diriwayatkan langsung oleh sahabat kesayangan Rasulullah yaitu Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang termasuk 10 orang al-mubasyirina bil jannah yang dijanjikan masuk surga. Nah, Talhah bin Ubaidillah ini dia lahir 28 tahun sebelum hijrah dan wafat 36 tahun setelah hijrah. Jadi dia ini ikut semua perang Rasulullah kecuali satu perang yaitu saat ke Syam yaitu perang Badar, dia nggak ikut di situ. Nah di salah satu perang dia terluka tangannya sampai parah sekali. Lalu Rasulullah bilang kalau kamu nggak ikut perang lagi karena tangan kamu sudah parah segini juga boleh, tapi dia tetap ikut perang kecuali saat itu di perang Badar karena dia sakit. Lalu kata Rasulullah, wahai para sahabatku, maukah kamu kutunjukkan siapa orang yang sudah syahid tapi masih berjalan di muka bumi? Dialah Talhah bin Ubaidillah. Nah, Talhah bin Ubaidillah ini
dia sangat antusias dan selalu ikut Rasulullah. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Salah satunya hadis tentang riwayat doa yang dikemukakan Rasulullah ketika masuk Ramadan. Jadi dalam hadis tadi Talha bin Ubaidillah meriwayatkan bahwa karena Rasulullah SAW apabila Rasulullah masuk bulan Ramadan, dia selalu berdoa dengan suatu doa, dan ini mungkin doa untuk kita para pendengar RRI hari ini untuk nambah spirit iman kita gitu ya, sesuai tema kita, dan juga pastinya menjawab tadi apakah yang berpuasa itu sudah pasti beriman. Nah, jawabannya belum. Jadi yang sudah puasa itu sudah pasti beriman? Belum. Jadi kita justru pertama, kita yang beriman terpanggil nih. Kedua, melaksanakan puasa untuk membuktikan iman kita dan terus meminta kepada Allah agar kita beriman. Dasarnya dari hadis ini. Di hadis itu Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa. Apabila kamu melihat hilal anak bulan. Nah, di sini kan terjadi polemik kemarin di Aceh ya, kemarin wawancara. Jadi kalau kita nih rata-rata sudah 2 hari puasa hari ini. Jadi karena keputusan Menteri Agama, jadi kan nggak rumit-rumit, kita lihat nggak lihat pokoknya udah ada keputusan dari Menteri Agama. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ikut aja perintah dari ulil amri, insya Allah aman. Jadi perintah dari pemerintah itu sudah dengan kajian yang sangat luar biasa dan dengan ahlinya. Saat kita disuruh pakai helm itu pemerintah sudah tahu kalau jatuh kena kepala langsung pasti pecah. Jadi jangan berdebat, kenapa aku harus pakai helm? Helm Pak dibanting pecah, peci Pak dibanting nggak pecah pecinya. Ya permasalahan kalau pakai peci jatuh dari Honda, ya pasti jatuh pecah kepala kita. Emang pecinya nggak pecah, tapi kepala kita pecah. Nah, kepalanya pecah. Jadi saat kita ikuti perintah dari pemerintah untuk berpuasa, hari ini sudah 2 hari, kita melihat hilal lalu berdoa, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, yang telah menampakkan hilal Ramadan ini kepada kami, jadikan bulan ini hadir kepada kami bil yumni wal iman, dengan keberkahan dan keimanan. Artinya saat bulan Ramadan ini masuk, kita malah berdoa, padahal kita tadi udah dipanggil nih untuk berpuasa, tapi kita berdoa lagi minta keberkahan dan iman. Artinya iman standar punya kita, kalau kata Rasulullah, al iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Jadi saat orang yang sudah berpuasa, mungkin di awalnya dia sudah beriman, tapi puasa dia sendiri belum tentu menjamin imannya itu akan tetap ada. Karena begitu banyak orang yang berpuasa, ternyata saat dia buka medsos, tadi ada mungkin pertama cuma mau lihat resep cola, resep es magic, es kepal Milo, tapi ternyata waktu dia scroll ada sesuatu yang dosa mungkin. Jadi bukan minuman bersoda tapi minuman berdosa gitu. Jadi ada sesuatu yang kayaknya kontennya vulgar, ataupun ada wanita yang membuka aurat, ada yang kayaknya ataupun ujaran kebencian, hate speech dan segala macam. Ini membuat pahala daripada puasa yang berkurang. Makanya saat kita melihat sesuatu seperti ini, mungkin tugas kita tadi perkuat iman kita, karena iman itu bisa berkurang. Kita yang Ustadz kan juga manusia tuh, saat kita melihat sesuatu yang aneh di beranda kita, di Facebook kita, di Instagram, Telegram, atau sesuatu yang membuat kita geram, ini kadang-kadang emosi kita terpancing sebagai manusia. Walaupun kita sekuat apapun, setinggi apapun peci kita, melihat wanita yang tanpa busana, mungkin ini juga akan berkurang iman kita. Makanya iman itu yazid wa yanqus. Puasa tidak menjamin bahwa iman kita tetap ada. Memang kita terpanggil, tapi kita berdoa lagi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Jadi ya Allah, tetapkanlah Ramadan di atas kami. Bukan hanya saya, tapi kita semua. Bagaimana doa diajarkan dalam Islam, doa ini harus ada untuk semua kita. Jadi makanya hari ini Bang Egy nih, kita nambahin ilmu, hari ini sama-sama belajar di Tauladan, tidak untuk sendiri, kita siarkan untuk semua. Karena ini prinsipnya, biar keberkahan ini ada untuk kita semua. Saat kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah jadikan Ramadan ini bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Bang Egy, bukan hanya untuk Ustadz Gunawan, tapi untuk seluruh pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada. Jadikan Ramadan ini menambah keberkahan dan iman juga untuk kami, dan keselamatan. Kalau kami pun jalan dalam perjalanan, hari ini ada yang pulang dari Banda Aceh karena besok kerja, ada yang sedang dalam perjalanan, kita minta salamah, dan juga kita minta Islam kita tetap ada. Jadi Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Saat itu kita tetapkan iman kita agar tetap ada dan tetap yazid, jangan yanqus. Karena memang tidak ada jaminan orang yang berpuasa itu tetap dalam imannya, karena iman itu bisa saja berkurang, iman itu bisa saja tercopot. Bahkan doa kita kalau memang ada yang pergi ke tanah suci, misalnya umrah selama bulan Ramadan, titip doa, nggak usah panjang-panjang, doa saja biar tetap iman sampai ajal. Udah itu aja. Karena kalau tetap iman sampai ajal,
itu cerita lain udah pasti dapat. Artinya udah aman aja pasti. Kalau beriman sampai ajar, udah aman itu. Itu masalah kekayaan, masalah karir. Udah dapat tuh. Karena kalau iman artinya sudah percaya kepada Allah, nggak lagi seperti iblis kan. Artinya dengan puasakah kita wujudkan iman kita, ataupun hari ini Bang Egy nih tetap puasa sambil siaran. Ini kan juga wujud dari iman. Artinya Bang Egy maunya seluruh orang yang mendengar RRI Pro 2 hari ini semuanya bisa terpicu dan terpacu hatinya agar tetap punya spirit berpuasa ini bagi orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan jawabannya apakah yang berpuasa sudah pasti beriman? Belum tentu. Tapi untuk masuk pertama iya, tapi untuk bisa memaksimalkan puasanya sesuai dengan anjuran, dia juga harus berdoa untuk menetapkan imannya kepada Allah. Karena inilah yang menjadi kunci takwa. Banyak orang kam min saimin, begitu banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada dari puasanya illal ju'i wal atash, hanya lapar dan dahaga. Karena imannya tadi sudah tergadaikan. Begitu dia menengok, mohon maaf, dia nengok berita, sesuatu berita yang mungkin dia nggak tahu persis, tapi dia ikut nimbrung, ternyata direktur PT ini korupsi sekian ya, misal contoh. Nah, lalu dia tahu pun nggak, kenal pun nggak, lalu dia laut bisa disewa. Ternyata laut bisa disewa, bahkan dipagarin. Jadi dia mencoba mengkomentari dengan sesuatu yang dia nggak tahu, malah ini menjadi penggadai iman dia gitu. Kadang-kadang berita ini belum tentu benar. Kalaupun benar, bisa jadi ini ghibah. Saat ghibah nanti di akhirat, mau direktur Patraniaga, mau siapapun dia bisa nuntut kita gitu. Pertanggungjawaban, pahala puasa kamu mana? Untuk aku lah. Tapi kan kamu betul korupsi. Mau saya korupsi mau enggak ada urusan kamu. Karena yang bisa menghukum itu hanya hakim. Hakim itu yang boleh menghukum. Karena sudah disumpah juga. Jadi yang lain tidak boleh menghukum. Makanya saat misalnya kita bilang orang yang tinggal sholat itu boleh dipotong lehernya. Lalu bolehkah kita orang, kamu gak sholat, saya potong leher? Gak boleh. Yang boleh potong leher, yang boleh mencambuk, itu hanya yang orang ditugaskan. Ya, jangan lupa ada bintang di bawah, syarat dan ketentuan berlaku. Itu dia SNK. Jadi SNK itu betul syarat dan ketentuan berlaku. Artinya tidak boleh semua orang menjadi judgment, tidak boleh don't judge the book by its cover. Tidak boleh kita langsung melihat, Bang Egy gini-gini karena ini ya, nggak boleh. Saya pun Ustaz Gunawan gini-gini karena gini, nggak boleh. Ustaz Gunawan tuh ganteng ya, glowing. Ternyata bukan karena memang lighting dari Pro 2 yang keren, ternyata orangnya biasa-biasa aja. Tapi artinya posisinya kita tidak boleh menjudge apapun dengan melihat covernya, karena ini juga tadi menjadi pengurang dari iman kita. Ya, ini jadi warning buat kita teman Pro 2 semuanya lagi menyimak Tauladan dan Ustaz di bulan suci Ramadan ya. Bagaimana cara kita untuk bisa membatasi diri ya, untuk tidak ikut serta ngejudge atau berkomentar yang tidak pada tempatnya. Betul. Ustaz, sebelum kita break nih, ada satu lagi nih. Siap. Ketika seseorang ke tingkat keimanannya sudah, tingkat kesabarannya sudah di atas rata-rata, apakah ciri tersebut, maksudnya apakah ciri-ciri dari orang yang mempunyai tingkat sabar di atas rata-rata itu sudah nunjukin kalau seseorang itu beriman? Iya, boleh. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apabila seseorang tingkat kesabarannya sudah di atas rata-rata, apakah itu merupakan salah satu ciri dia beriman? Iya, salah satunya. Karena memang kalau kita pernah lihat salah satu kesabaran yang di atas rata-rata, seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu saat diuji dengan sakit yang luar biasa, beliau itu tidak berani bahkan minta sembuh. Ya Allah, sembuhkan aku, nggak berani. Beliau cuman berkata, ya Allah, aku sudah ditempa kemudaratan gitu. Jadi dia cuman berdoa seperti itu, ya Allah, aku ini sudah ditimpa kemudaratan. Tapi dia nggak minta sembuh. Lalu ditanya sama istrinya, engkau kan nabi, kok jadi kok nggak minta sembuh? Kata dia, aku malu sama Allah, karena aku sudah 40 tahun hidup dalam keadaan sehat. Baru sakit, ini baru berapa tahun aku sakit? Baru 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun aku sakit. Kayaknya belum seimbang antara aku sakit dengan aku sehat. Nah, jadi ibarat kata misalnya contoh, hari ini kita bekerja di sebuah instansi pemerintah lah, di RRI lah kita bilang, atau dimanapun kita berada di kantor ini, kita makan gaji dari pemerintah itu sudah ratusan juta kalau ditimbang-timbang. Lalu tiba-tiba ada suatu bonus yang kita nggak dapat, yang cuma nilainya 500.000 atau 1 juta, yang kita karena efisiensi atau karena apa mungkin ditahan. Lalu kita protes, demo, bahkan bakar kantor gitu gara-gara itu. Pernah kejadian sebelumnya. Mungkin ya saat itu lagi booming namanya Agus saat itu ya, yang bakar kantor. Jadi artinya kalau kita mau protes, sebenarnya sejauh mana kita bersabar? Karena
kebaikan yang kita terima jauh lebih besar daripada mungkin satu keburukan ini. Lalu misal contoh kesabaran yang di luar batas itu, ada seorang wanita yang begitu setia kepada suaminya, lalu tiba-tiba disakiti suaminya di luar, selingkuh, bohong lagi. Nah, dia ikut bersabar, kesabaran yang di luar rata-rata yang mungkin kayak orang lain, kok aku dari dulu udah aku potong tuh, apalah, potong lehernya atau potong apalah. Jadi artinya kita saat ini masih bersabar terus. Apakah ini salah satu ciri-ciri orang beriman? Iya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kalau dibilang kesabaran itu ada batasnya, sebenarnya salah. Kesabaran itu sebenarnya nggak boleh ada batasnya. Jadi kesabaran itu emang harus di atas rata-rata, dan apapun kejadian memang harus sabar, karena memang manusia ini dihadapkan pada pilihan yang tidak ada pilihan. Artinya apapun yang disuruh oleh Allah, apapun yang ditempatkan oleh Allah, itu memang sebenarnya Allah itu sudah memberikan cobaan kepada seseorang itu memang tidak akan di luar kemampuan dia. Jadi tidak akan dari doa-doa kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu ya Allah janganlah engkau hukum aku dengan saat aku lupa ataupun aku tersalah. Ya Allah jangan engkau berikan aku cobaan di atas kemampuan. Itu memang artinya saat Allah memberikan cobaan untuk kita, yakinlah Allah memang udah tahu kadarnya segitu gitu. Jadi kalau misalnya Bang Egi nih punya keponakan nih, jadi yang anak kecil, Bang Egi saya bantu apa? Oh kamu bantu angkat pot kecil nih. Kamu agak besar, kamu bantu angkat galon. Kita udah tahu tuh kekuatan seseorang. Takarannya sudah tahu. Kamu udah badan kamu tegap, kamu angkat beras nih, bantu turunin barang nih. Misalnya kita bawa oleh-oleh, kita tahu angkat. Bang Egi saya bawa untuk apa? Yang kecil. Oh kamu bawa, ini aja lah, bawa amplop aja gitu. Karena memang kita tahu kekuatan dia segitu. Allah pun gitu saat memberikan cobaan untuk kita. Sadar nggak kita kalau kita dicoba dengan ujian orang lain belum tentu mampu. Kita sanggup nggak anak kita misalnya yang masih kecil tenggelam di sungai kemarin, dapatnya di ujung belang, mungkin kita nggak sanggup dapat hal seperti itu, maka kita nggak dicoba dengan seperti itu. Kita sanggup nggak punya anak yang lahirnya cacat, kita tetap harus rawat dia sampai umur belasan tahun yang kayaknya nggak berguna dia, kita mau bunuh nggak mungkin anak kita. Tapi kalau kita dicoba seperti itu belum tentu sanggup. Bahkan banyak cobaan-cobaan orang lain yang di luar sana yang mungkin kita nggak akan sanggup tahan gitu. Makanya Allah nggak berikan ujian cobaan kita. Termasuk cobaan kekayaan. Mungkin kita saat ini gaji kita mungkin ya sekitar 3 juta, 5 juta, UMP lah gaji kita. Tapi kalau kita dicoba dengan gaji 3 miliar, 43 miliar per tahun misalnya, mungkin kita nggak sanggup, jadi korupsi kita jadinya. Ya mungkin kalau kita mau korupsi apa ya, kan nggak mungkin bawa pulang mic juga, ketahuan kalau Bang Egi bawa pulang mic ke rumah. Jadi artinya posisi kita Allah sudah coba seperti ini karena memang Allah tahu kapasitas kita segitu. Jadi kesabaran yang di luar batas, sebenarnya bukan di luar batas sih, artinya kesabaran yang kayaknya agak berat itu memang salah satu indikator dari iman. Mudah-mudahan ini juga menambah spirit kita di bulan Ramadan. Kalau memang tingkat laparnya baru jam 5 lewat, belum jam 6 pun kita sudah mulai meraung-raung, mulai aduh lapar kali, gak usah lebay, gak usah terlalu heboh sekali. Artinya banyak orang di luar sana bahkan yang di daerah kutub itu puasanya cuma 1 jam berbuka, tapi harus puasa lagi, artinya 23 jam berpuasa, karena memang ya mataharinya terbitnya cuman sekitar 1 jaman itu hampir 23 jam mereka berpuasa. Tapi memang ya Allah yakinkan mereka pasti sanggup juga, nggak akan mati juga, tenang aja. Jadi nggak usah lebay juga dengan segala cobaan kita. Memang mungkin agak lebih besar dari orang lain, tapi yakin pasti Allah sudah tahu takaran kita, dan kalau kita diuji dengan ujian orang lain belum tentu sanggup. Jadi mudah-mudahan ini jadi juga spirit untuk kita tetap beriman, salah satunya dengan menambah kesabaran kita. Serta insya Allah di situ juga ada letak hikmahnya. Iya, ya. siap. Sebelum kita break nih Ustadz, ada satu kalimat yang ini aku kutip, saya kutip nih di salah satu sosmed. Kelaparan selama 14 jam berpuasa, namun terasa kenyang hanya dalam 14 menit berbuka. Dan ini adalah contoh nyata betapa singkatnya kenikmatan di dunia. Luar biasa. Ini sangat berpengaruh ya. 14 jam kelaparan ditutup dengan 14 menit ketika kita berbuka ya. menyantap sesuatu dalam waktu 14 atau 15 menit, kalau 20 menit kelamaan itu sama aja sesingkat kita istilahnya dalam menikmati kehidupan di dunia ini. Ya. Sama halnya kita melakukan korupsi bertahun-tahun. Betul. Dari 2018 mungkin ya kita sampai bisa menumpuk triliunan malah ya.
tapi pada akhirnya kita juga akan mempertanggungjawabkannya. Betul. Jadi memang kemarau setahun dihapus hujan sehari, betul gitu. Dan mudah-mudahan ini juga tadi mempertahankan keimanan kita juga. Jadi untuk apa tahan lapar sampai jam 6 tapi kita nggak sanggup tahan, tunggu aja sebentar lagi. Soalnya kan nggak ada juga makna puasa kalau seandainya kita tidak mampu bersabar tadi ya. Karena seandainya pun kita bersabar 14 jam, insya Allah dengan 14 menit tadi tertutup juga. Jadi ya Allah berikan kenikmatan kepada kita para pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada. Allah berikan waktu kita untuk istirahat juga nanti untuk berpuasa. Jadi bukan ini kan Allah berikan waktu bereak dan waktu berak juga Allah berikan maksudnya. Benar. Posisi pos-posnya itu sudah ada semua. Sudah ada semua ya. Mungkin saat ini teman Pro 2 ya yang lagi dengerin obrolan dan kita tanya Ustaz di suci Ramadan, kamu belum dapat soulnya, belum dapat selah nikmat bertarawih. Betul. Tapi ketika kamu sudah menemukan itu, lelah pun rasanya baru keluar dari kerjaan, puasa di rumah, gitu. Sebentar udah taraweh lagi betul, ya. Kaki ini tuh akan melangkah dengan sendiriannya, otomatis distimulasi dengan otak kita ya. Itu iman tadi ya. Gimana keinginan tadi gitu. Tapi semua ini akan ada tempatnya dan udah benar-benar Allah tepatkan itu. Betul, mantap, betul yang lagi sampaikan. Saya suka sekali itu dengan quote itu. Siap. Soalnya ini saya kalau udah ngomong Ustaz berapa sesi pun itu nggak terasa gitu ya. Makasih banyak. Saya suka kali dengan pagi siaran. Statementnya sudah bervalue. Betul, makasih banyak. Jadi mana-mana tentang Pro 2 kita masih ngebahas mengenai spirit Ramadan bagi orang yang beriman terus bersama Ustaz Nisa Gunawan di Tauladan Tanya Ustaz di bulan suci Ramadan.